Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Shalom semua warga kerajaan. Baru minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana kasih yang ajaib antara David dan Jonathan. Itu gambaran daripada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan berkata, I give you a new commandment, perintah baru. Kita tahu bahwa hukum-hukumnya Tuhan itu adalah perintah raja. Perintah raja adalah hukum. Barang siapa melawan perintahnya, ada hukumannya. Siapa melakukan perintahnya, ada reward, ada pahala. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di situ dipakai perkataan agapao, bukan phileo. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus atau seharusnya saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Orang yang belum percaya, orang di luar kita, bahwa kamu adalah my disciple. Indeed, sesungguhnya murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan bertambahnya lawlessness, kasih telah menjadi dingin. Kita melihat apa yang terjadi pada prior atau pre-Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Yaitu terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana biasanya Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, Yohanes dan Yakobus, saudara kandungnya, itu manusiawi. Manusiawi itu storge, kasih antar saudara. Bahkan antara sesama suku, sesama bangsa. Tetapi di sini kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, mereka yang menantikan Roh Kudus itu adalah Petrus
dan Yohanes. Dan kemudian kita melihat dalam selanjutnya Kisah Rasul 3 dan selanjutnya. Mereka yang biasa saling bersaingan dan mengatakan siapa yang lebih hebat. Sebelum Kristus yaitu disalibkan, bahkan mereka itu ribut siapa yang paling hebat daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengenali siapa Kristus sesungguhnya, bahwa dia adalah ilahi. Pada zaman dimana bilang Yesus bukan YHWH, Yesus bukan juru selamat. Dengar ini saudaraku, dia memberikan perintah yang baru. Kita disebut orang-orang kelompok Injili, ya. Kita percaya Injil kerajaan, dan di dalam ada Injil keselamatan, Injil pemulihan. Tapi terlalu penekanan pada Great Commission, yaitu amanat agung. Lupakan perintah agung. Ini yang terutama. Seluruh dunia kita berpikir kalau orang lihat mujizat, orang percaya kita murid Tuhan. Belum tentu. Sebab Yanes dan Yambres yang melawan Musa juga melakukan mujizat-mujizat palsu, saudara. Tetapi yang paling indah adalah ketika mereka melihat we love one another. Tidak selalu gampang seperti saya katakan, mengasihi Tuhan gampang. Mengasihi manusia tidak gampang, saudara. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel saling membunuh. Esau hendak membunuh Yakub. Ya, Yusuf dibenci, saudara. Mereka ingin membunuh dia. Cuma pertolongan intervensi Tuhan, dia akhirnya dijual sebagai budak. Tetapi saudaraku, di dunia yang penuh hatred, yang penuh dengan rasialisme, ketika kita saling mengasihi, gereja Tuhan itu tidak ada batas ras, suku, golongan, tidak ada, saudara. Karena Yesus telah menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dengan Yunani, antara orang berpendidikan dengan orang barbar. Tidak ada perbedaan. Love one another. Ini perintah Tuhan, bukan anjuran. Dan bukan cuma phileo, bukan cuma storge, tetapi agapao. Dan itu hanya pemberian daripada Tuhan. God bless you all. Let us love one another in the kingdom of love. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi warga kerajaan Allah. Pagi hari ini masih dengan nuansa kemerdekaan ya. Kalau bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaan yang ke-78 tahun. Kita anak-anak Tuhan juga telah merayakan kemerdekaan. Oleh karena kasih Tuhan melalui karya penebusan di atas kayu salib. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh ada. Kami mau datang dengan hati bersyukur. Membawa pujian, syukur dan hormat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia sungguh luar biasa. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala harta tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kami mau bersatu tuh hati Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus, nama yang berkuasa, nama yang memulihkan, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala
Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang besar. Buat kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang dahsyat yang senantiasa Engkau nyatakan buat kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami rindukan pagi hari ini Tuhan terus berbicara di tengah-tengah kami. Untuk kami terus disempurnakan seperti Tuhan. Untuk kami terus mengalami kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna itu yang ada buat kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Engkau berbicara di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami umat-umat yang sudah Engkau merdekakan. Kami mau menggunakan kemerdekaan itu untuk kami melayani seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kasih salam kanan kiri. Merdeka. Merdeka. Ya, minimal 10 orang. Ya, jangan ada yang sedih, jangan ada yang susah. Ya. Pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Amin. Ya. Kita beri applause untuk teman-teman praise and worship kita. Ya. Luar biasa ya. Semangat 45-nya. Ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. Judulnya 2, 3. Kasih yang memerdekakan. Ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sama-sama. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Paulus menulis di dalam kitab Galatia, apa yang melatar belakangi sehingga Paulus menulis hal ini kepada jemaat di Galatia. Ya, Galatia kalau sekarang itu Turki ya, jadi daerah di tengah-tengahnya Bitinia dan apa namanya ya, antara Kapadokia, atau sudah ada yang ke Turki? Jadi sudah ke Turki? Oh belum. Ayo sama-sama kita ke Turki nanti ya. Kita lihat, saya mengambil gambar ini aja, wow keren. Kalau kita lihat bandaranya, yang sudah ke Israel mampir ke Turki ya. Oh engkong ini ya, oh belum. Turkinya belum ya. Nah, kita berdoa sama-sama kita bisa ke sana. Nah, jadi Galatia ini sekarang adalah Turki. Kenapa Paulus menuliskan hal ini? Karena jemaat di Galatia itu dikacaukan dengan pengajaran yang sesat. Ya, jemaat yang sudah dibangun oleh Paulus, masuklah pengajaran sesat. Orang Yudais mencoba meyakinkan orang-orang Galatia bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan jalan menaati hukum Taurat. Padahal Paulus menyampaikan berita Injil bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, maka kamu diselamatkan. Jadi ketika melihat hal ini, Paulus sangat geram. Dia sangat tegas. Bahkan Paulus juga sedikit emosi ya, tetapi dia memiliki argumen yang kuat. Di Galatia 3, saya tidak mencatat di sini, Bapak Ibu bisa melihat di Galatia 3 ayat yang pertama. Ya, Paulus berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberita Injil? Adakah kamu sebodoh itu?" Nah, itu kata-katanya Paulus sangat keras dan tegas. "Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?
Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberita Injil? Paulus sangat tegas berkata kepada jemaat Galatia, karena dia sudah diajar, tetapi karena pengajaran sesat mulai masuk sehingga mereka digoyahkan. Bahkan sampai-sampai kerasulan Paulus pun juga dipertanyakan. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia. Kita buka di tab kita masing-masing di HP kita, Galatia 5 ayat 1, Galatia 5 ayat 1. Ya. Saya mau bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jemaat Galatia itu sudah dimerdekakan, ya. Siapa yang memerdekakan? Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu jangan mau dikenakan oleh kuk perhambaan. Kuk perhambaan, hamba itu sama dengan budak, ya. Kalau Bapak Ibu tahu, budak itu adalah orang yang tidak punya hak. Bahkan budak itu dianggap seperti barang. Saya membayangkan zaman saya tahun 90-an ada film Little Missy. Yang mungkin angkatan tahun 90-an ada film Little Missy, ya, itu zaman perbudakan. Orang tidak berhenti siang malam bahkan dipekerjakan. Itu perbudakan. Nah, bahwa jemaat di Galatia itu sudah dimerdekakan dengan penebusan Kristus. Tetapi mereka masih mental budaknya masih ada. Bahkan mau ditipu daya oleh ajaran-ajaran yang sesat. Oleh sebab itu Paulus berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Yaitu Kristus. Budak itu tidak punya hak sama sekali. Bahkan budak itu dianggap sebagai barang, bukan sebagai pribadi. Bangsa Israel diperbudak oleh Mesir selama berapa tahun? Ada yang tahu? 400 tahun, ya, 400 tahun itu bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Apa yang terjadi? Mereka harus membuat bangunan, mereka bekerja siang malam, ingin bebas, ingin berontak, ya, bahkan ingin melarikan diri. Itu perbudakan, perhambaan yang dialami oleh Israel. Dan sekarang kita umat Tuhan, kita dulunya adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Tetapi karena kasih Kristus yang besar, kita dimerdekakan oleh penebusan Kristus. Amin. Katakan, kamu sudah ditebus. Kamu sudah dimerdekakan. Ya. Saya akan kembali ke sini. Lihat. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Inilah yang membuat kita masih punya mental diperbudak oleh dosa. Kita yang sudah ditebus. Ya, jadi budak itu supaya dibebaskan, caranya dengan penebusan. Penebusan itu dengan harga yang mahal sehingga menjadi milik orang yang ditebus. Nah, kita yang dahulu hidup di dalam dosa, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita sudah ditebus dengan pengorbanan Kristus dan sekarang kita menjadi milik siapa? Kristus. Oleh sebab itu pesan Paulus,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya akan berbicara banyak tentang hal itu. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi milik Kristus. Pesan Paulus kepada jemaat Galatia dan juga kepada kita apa? Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kasih apa yang kita gunakan untuk melayani seorang dengan yang lain? Nah, ini. Kasih yang digunakan untuk melayani orang lain adalah kasih apa? Katakan sama-sama, agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tulus. Kasih yang sungguh-sungguh. Itulah yang harus kita miliki untuk kita bisa melayani seorang dengan yang lain. Kita yang sudah dimerdekakan, kita punya kewajiban untuk melayani seorang dengan yang lain. Ada kisah seekor anjing yang terluka ditolong oleh dokter. Kemudian dokter ini merawatnya sampai sembuh. Kemudian anjing ini lepas lagi. Dia menemukan teman-teman anjing ini juga sakit, terluka. Anjing yang sakit ini, yang sudah disembuh ini, dia membawa teman-temannya yang sakit itu untuk ke dokter yang dia pernah disembuhkan. Itu naluri naluri seekor binatang. Apalagi kita manusia, kita yang sudah ditebus, kita yang dulunya diperbudak oleh dosa, kita yang sudah dibebaskan, ditebus dengan harga yang mahal. Kita punya kewajiban membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk datang kepada Tuhan untuk kita layani. Nah, kasih agape inilah yang kita pakai untuk melayani orang lain. Nah, pegang dada semuanya. Ada benih kasih di dalam diri kita. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benih kasih itu ada di dalam diri kita. Itu benih. Jadi setiap kita yang ada saat ini sudah ada benih kasih itu. Tetapi itu baru benih. Ya, belum muncul. Nah, kasih agape akan termanifestasi dalam bentuk buah roh. Buah roh yaitu apa? Kasih, buah roh kasih. Muncul bukan hanya kita berdoa, bersaat teduh, menyembah Tuhan. Tetapi buah roh kasih itu akan muncul ketika kita melayani orang lain. Jadi buah roh kita itu akan nampak, buah roh kasih itu akan nampak ketika kita melayani seorang dengan yang lain. Di anggota KKKGC saya punya anggota, ketika kita berdoa menyembah Tuhan tidak akan nampak itu kasihnya. Tetapi ketika melayani ada saudara yang sakit baru akan muncul. Oh, ternyata anggota kakak saya itu penuh perhatian, dia membawakan makanan. Ada yang penuh perhatian, mengunjungi, mau peduli, menasehati, mengingatkan, memberikan semangat. Muncullah itu buah roh, yaitu apa? Kasih. Nah, itu akan muncul ketika kita melayani orang lain. Saya ilustrasikan seperti ini. Apa Bapak Ibu semua ini? Tabung pemadam. Di rumahnya ada? Ya, mungkin di toko, di beberapa tempat kerja ada tabung pemadam. Kalau dipajang begitu, tabungnya aman-aman saja. Apakah nampak manfaatnya? Belum nampak, karena dia masih diam di situ. Tetapi tabung pemadam ini akan nampak kekuatannya atau manfaatnya ketika ada apa? Ada api, ada peristiwa, ada sesuatu problem yang terjadi, kemudian kita tekan itu gas dan kita semprotkan, bisa memadamkan api. Ini baru nampak kekuatan,
atau manfaat daripada tabung ini. Demikian juga hidup kita. Benih kasih yang ada di dalam diri kita akan tetap tenang, tidak nampak buahnya jika kita tidak melayani seorang dengan yang lain. Tidak akan ada nampak manifestasinya atau kekuatannya. Makanya seringkali di komsel, di kakak kita, ketika kita kumpul, tiba-tiba kita mulai kecewa. Kita mulai kok kayak begini pemimpinnya, masa membawanya seperti itu. Nah, seringkali mulai karena muncul apa? Peristiwa, kelemahan seseorang dilihat, kok kayak begitu ya. Banyak orang-orang Kristen, saya ada kesaksian nih ya, wah saya ikut Tuhan Kristen, saya pikir semuanya malaikat ya. Wah asik mereka menyembah Tuhan, tetapi ketika masuk lagi apa yang terjadi? Wah ternyata orang Kristen kok seperti ini ya. Nah, jadi mereka mulai, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, aktifkan benih kasih yang ada di dalam diri kita. Kita akan belajar pelan-pelan. Kita aktifkan benih kasih itu yang sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Nah, kapankah akan muncul, terlihat, termanifestasi kasih agape, benih yang ada di dalam diri kita? Coba, ini orang lagi apa ini? Memes, marah. Sering ya kita begini ya? Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu panjang sabar. Ia baru muncul jika ada orang yang membuat kita tidak sabar. Lihat teman kirinya. Pasangan tidur kita mungkin ya, membuat kita tidak sabar. Anak kita, mungkin pegawai kita, bos kita, pemimpin kita, atau siapapun mungkin membuat kita itu tidak sabar. Bahkan ekspresinya ini masih aman, ekspresinya masih gemes aja ya, gitu ya. Nah, kita akan lihat bahwa kasih itu panjang sabar, ia baru muncul jika ada orang yang membuat kita tidak sabar. Ketika kita diperbudak oleh dosa, ya, ketika kita naik motor atau jalan kemudian ada mobil ngebut terus ada air yang muncrat di kita, waktu diperbudak oleh dosa, kira-kira ngapain kok? Ngamuk, bukan ngamuk aja nih, kebun binatang ini keluar semua yang tersimpan itu, nah maki keluar, gitu ya. Kita itu diperbudak oleh dosa, tetapi ketika kita sudah dimerdekakan, tarik nafas panjang Pak, sabar, sabar. Kalau ingat ya, nah kita harus aktifkan itu. Seringkali kita tidak sadar bahwa ada benih kasih agape itu di dalam diri kita. Orang rumah kita membuat kita tidak sabar. Ya. Berikutnya lagi masih banyak. Nah, kasih itu murah hati, ia baru muncul kalau ada orang yang perlu kita ampuni. Ternyata banyak orang menjengkelkan, betul? Yang pertama orang terdekat kita, ya kalau saya ya suami saya lah, anak saya. Nah, jadi apakah kasih itu, buah roh itu muncul ketika ada orang yang perlu kita ampuni? Mengampuni itu mudah atau sulit? Sulit. Nah, mudah atau sulit? Sulit. Jadi sering gak suami istri kayak gambar ini? Sering ya, sama Kak. Nah, tapi ini yang minta maaf cowok duluan ya. Biasanya siapa? Bener Ki cowok. Daripada tidur di luar ya. Ya,
Ya entahlah ceweknya atau cowoknya. Tetapi itu akan nampak murah hati bahwa kita mudah mengampuni. Itu kalau ada orang yang perlu kita ampuni. Nah karena kuncinya di dalam menjalin sebuah hubungan cuma satu aja. Mengampuni atau memaafkan. Kuncinya itu. Tapi sulit untuk kita lakukan. Ada banyak rumah tangga yang hancur. Juga karena sulit untuk kita mengampuni. Ya. Kemudian yang ini. Nah, kasih itu tidak cemburu. Ia baru muncul kalau kita berhadapan dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Mau enggak kita memberi penghargaan terhadap orang-orang yang lebih hebat dari kita? Ketika ada anak-anak muda yang tampil, yang mereka lebih jago dari kita. Mau enggak kita seperti ini bertepuk tangan, memberi apresiasi? Nah itu muncul, oh iya, bahwa saya tidak cemburu. Nah seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang anggotanya itu lebih hebat dari kita. Bukan seorang pemimpin yang menyenggol kita, enggak usah maju, biar aku yang maju. Itu pemimpin yang gagal. Jadi pemimpin yang berhasil ketika ada anggotanya itu lebih hebat dari kita dan kita tepuk tangan dari belakang. Kita berhasil. Nah, apakah kita punya rasa cemburu di dalam diri kita ketika ada teman bisnis kita lebih berhasil dari kita? Wah, jangan-jangan dia pakai cara lain ini. Nah, kita sudah mulai berasumsi-asumsi. Tapi ketika ada benih Roh Kudus dalam diri kita, buah roh, benih kasih agape itu, kita mengapresiasi orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang hebat dari kita. Nah, kasih itu tidak pemarah. Ia baru muncul kalau ada ketidakadilan atau perbuatan yang memicu kemarahan. Seringkali kita melihat sesuatu yang tidak adil, yang harusnya kita menuntut hak kita. Tetapi kasih agape, ketika kita menyadari itu, kita sadar, oh iya, ada kasih agape. Aku tidak marah, walaupun aku diperlakukan tidak adil, ya, tetapi kasih itu yang akan membela kita. Nah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Ia baru muncul kalau ada orang yang berbuat salah. Seringkali sebagai manusia, apalagi kita orang dewasa, ketika kita disakiti, lama itu masih tersimpan. Masih terpendam. Sulit mau ketemu orangnya aja males. Apalagi dengar suaranya gitu. Lebih baik kita menghindari. Tetapi ketika ada benih kasih agape di dalam diri kita, ia tidak menyimpan kesalahan. Seperti seorang anak kecil ketika berbuat sesuatu kesalahan, habis itu sebentar dia akan berbaikan lagi. Nah, inilah kasih agape itu. Jadi kasih akan menjadi buah saat kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir saat ini, ketika kita sedang diproses oleh suami atau istri kita, orang-orang di sekitar kita, mari katakan, terima kasih Tuhan. Bisa bersyukur? Iya, walaupun air mata ini berlinang ya, tetapi bisa gak kita terima kasih Tuhan, karena kita ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kita sedang ditempa supaya apa? Benih-benih kasih agape itu keluar di dalam diri kita. Senggol sebelahnya, bersyukur. Bukan syukur. Tetapi bersyukur. Ya. Ya. Bagaimana kita dapat dikuasai oleh kasih agape? Jadi kehidupan kekristenan kita harus dikuasai. Dikuasai artinya dikendalikan. Kalau orang mabuk oleh anggur, dia sempoyongan. Karena yang menguasai adalah kemabukannya, alkohol yang menguasainya. Tapi bagaimana seluruh hidup kita ini dikontrol oleh kasih agape. Ini ada sebuah
gambar saya ambil kisah nyata. Ini kejadian gempa bumi di Jepang tahun 2011. Beberapa tim SAR sedang mengevakuasi orang-orang yang tertimbun reruntuhan daripada gempa. Saat ditemukan gambar ini, ditemukan seorang ibu yang tertimbun oleh tanah, kemudian berusaha diambil, dikira oleh mereka masih hidup. Ternyata ketika gambarnya seperti ini, ibu ini sedang apa, saudara-saudara? Sedang memeluk. Itu adalah anaknya yang dipeluk, kemudian ketika ibunya diangkat ternyata ibunya sudah mati dan anaknya masih hidup. Itulah seorang ibu yang dikuasai oleh kasih. Dia rela melindungi anaknya demi menyelamatkan anaknya. Dia mati tidak apa-apa, yang penting anakku ini hidup. Itu orang yang dikuasai oleh kasih. Bagaimana para ibu-ibu, betul? Ini sudah ibu ya. Ya, kita kadang melindungi anak kita. Lebih baik aku yang sakit, jangan anakku yang sakit. Kalau yang punya anak kecil ya, kalau anak kita panas saja sakit, jangan. Nah, itulah kita dikuasai oleh kasih. Nah, kehidupan kita harus juga dikendalikan dan dikuasai oleh kasih agape. Bagaimana caranya? 3 langkah untuk kita dikuasai oleh kasih agape. Yang pertama, yaitu apa? Menyangkal diri atau menyangkal ego. Yang kedua, memikul salib, membawa ego kepada kematian. Dan yang ketiga, mengikut aku, taat kepada kasih agape. Tidak perlu pusing atau sulit mematikan egoku itu bagaimana. Kristus telah mati bagi kita. Dia sudah menyalibkan kedagingan, segala keegoisan kita, Yesus sudah salibkan. Jadi kita harus sadar itu bahwa egoku ini sudah mati bersama Yesus waktu Yesus disalibkan. Jadi kita konsentrasi kepada yang ketiga, apa? Mengikut aku, taat kepada kasih agape. Ini tidak mudah. Daging kita harus mati karena kita harus menyangkal apa? Ego. Contohnya kita harus minta maaf kepada anak. Aku ini lebih besar, tetapi harus minta maaf kepada anak. Itu harga diri ya. Tetapi ketika kita tahu dan sadar egoku ini sudah disalibkan oleh Yesus. Makanya mau taat. Maaf ya nak ya, mama tadi salah. Kadang untuk ngomong begitu aja tidak mudah. Tidak mudah untuk kita meminta maaf. Nah, untuk taat kepada kasih agape, ketika Tuhan suruh mengasihi orang lain, memberkati orang lain, wah mudah atau sulit? Wah, kalau orangnya baik-baik saja mudah. Tetapi ketika orangnya tidak mengingat kebaikan kita, kita mulai marah. Nah, kita mau taat kepada kasih agape. Kuncinya taat aja, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, coba kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sadarlah bahwa diri kita bukan kita lagi, tetapi kita adalah milik Kristus. Dulu kita diperbudak oleh dosa, tetapi sekarang kita menjadi milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang harus kita sadar, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ya, tetapi ada juga yang menghambat untuk kita apa? Untuk kita tidak melakukan kasih agape. Apa yang menghambat kasih agape? Tadi Pak Arifin sudah berbicara tentang kasih manusia ini, yaitu kasih phileo, kasih storge tadi ya. Ini saya tambahkan kasih eros. Nah, kasih phileo itu kasih antar saudara, ya. Nah, coba kita lihat. Inilah yang menghambat untuk kita melakukan kasih agape, itu adalah kasih manusia. Ya,
Kasih Phileo itu kasih persaudaraan. Kasihnya apa? Terbatas dan berubah-ubah. Dan kasihnya mengikuti keadaan hati. Inilah kondisi kasih manusia. Nah, kasihnya itu terbatas dan berubah-ubah. Ketika dia dilukai, apa yang terjadi? Dia kehilangan kasih itu. Kasihnya mengikuti keadaan hati. Ketika hatinya sudah dilukai, dia akan sulit untuk mengasihi orang lain. Itu tembus. Misalnya dia ketika mengasihi ada tembok. Mental. Ya, mental. Inilah yang menghambat kita untuk melakukan kasih agape. Nah, ini kasih manusia. Ketika kita berbuat baik kepada orang. Wah, sudah aku berkorban banyak-banyak. Terus dia dipanggil aja ndak noleh. Tidak ada rasa terima kasihnya. Itu kasih apa? Kasih manusia. Kasihnya masih di sini. Kasih yang masih mengikuti apa? Keadaan hati. Dia bisa berubah-ubah. Kadang dia mengasihi, kadang dia tidak. Nah, itu kondisi kasih manusia. Yang kedua, kasih eros. Kasih hawa nafsu. Kasihnya mementingkan diri sendiri atau ego. Dan akar dari segala kejahatan. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan. Nah, lihat gayanya, aku. Nah, ya, inilah yang menghambat kita tidak melakukan kasih agape. Paulus mengajarkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jangan pakai kasih eros. Jangan pakai kasih philea, itu akan mental dan balik ke diri kita sendiri sakit. Nah, karena inilah yang menghambat ego kita. Ketika ego kita berbicara, katakan bahwa egoku sudah ditebus, disalibkan. Hidupku bukan milikku lagi, melainkan milik Kristus. Nah, ini ciri-cirinya. Kita belajar sama-sama, saya juga belajar. Ya. Ciri-cirinya yang masih ego, apa yang pertama? Selalu ingin kelihatan baik di luar. Wah, kita mengasihi, wah banyak orang baik. Banyak. Itu baru permukaannya. Ya, selalu ingin merasa nyaman. Selalu merasa lebih benar atau mudah menghakimi. Selalu ingin mengontrol. Nah, ini ciri-cirinya kita yang masih hidup di dalam keegoisan. Saya juga masih ada di sini. Karena kita sedang proses berjalan. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, selalu mempunyai agenda tersembunyi. Selalu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Selalu tidak mau berubah atau tinggal di zona nyaman. Nah, yang terakhir ini enak. Kadang-kadang saya juga begitu, tidak mau ambil resiko. Tetapi apa? Tinggal di zona nyaman. Nah, ini ciri-ciri keegoisan manusia yang seperti tadi. Tapi firman Tuhan mengajar, layanilah. Bulan lalu kita belajar loving God. Bulan ini love each other, ya. Nah, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Kita harus tahu dengan kasih apa ketika kita melayani. Jangan dengan menggunakan kasih manusia, tetapi menggunakan kasih agape. Kasih manusia seperti ini tadi, bahwa ketika kita, ayo kamu tolong orang itu, kita perhitungan sudah mulai, kita kalkulasi, capeklah tidak ada waktu. Nah, ini kondisi ego pada dasarnya manusia yang sudah berdosa seperti ini. Dan Tuhan suka menguji kita. Tuhan suka mengetes hidup kita. Apakah kita benar-benar punya kesungguhan di dalam Tuhan? Pernah enggak kita dites Tuhan? Saya sering dites Tuhan ya. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan ingin mengecek hati kita yang paling dalam. Apakah kasih kita sudah betul-betul tulus? Itu tadi, baik nampak dari luar. Tetapi sampai masuk ke dalam, apakah ada agenda tersembunyi di dalam diri saya
itu akan ketahui ketika kita mengalami sebuah apa? Tekanan. Ketika kita sedang mengalami kelemahan. Ketika kaki kita sedang diinjak, kita berteriaknya apa? Itulah diri kita yang asli. Nah, saya dulu seperti itu. Ya, kemarahan yang muncul, kesombongan. Saya pernah dikritik ya oleh seseorang ketika menulis sebuah renungan. Saya dikritik oleh orang itu orang baru, waktu itu baru bergabung. Kemudian dilaporkan, itu Ati tulisannya seperti itu tidak cocok untuk dipublikasikan. Jadi saya ditegur, itu renunganmu itu tidak cocok untuk tidak bagus untuk ditampilkan. Itu saya tidak terima itu di dalam hati saya. Oh tidak, tapi saya tidak ngomong, tapi di dalam hati itu. Begitu marah, tiba-tiba muncul, twing, kamu masih sombong. Ketika Roh Kudus menegur seperti itu, harus cepat menyadari dan kemudian berbalik. Oh ya Tuhan, harus cepat sadar. Nah, seringkali Tuhan menguji hal-hal seperti itu. Ketika tidak ada siapa-siapa, ketika kita sendiri, itu Tuhan sedang menguji diri kita. Apa bagian terdalam dari hatimu? Itu yang Tuhan ingin lihat di dalam diri kita. Makanya ketika kita diizinkan Tuhan punya kelemahan-kelemahan. Tuhan izinkan kita sedang digesek satu dengan yang lain. Tujuannya seperti itu. Supaya menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Kita sedang dipersiapkan seperti emas yang murni. Sampai kemurnian itu 100%. Berapa karat yang paling bagus? 24 ya. 24 karat. Wah. Kira-kira saya baru berapa karat ya? Itu kalau emas yang murni harus diapakan? Ya, dilebur. Kalau saya lihat kontennya Freeport itu ya, wow keren ya. Sampai mengkilat, ternyata prosesnya tidak gampang. Itu harus masuk smelter, kemudian menjadi emas batangan yang bagus. Itu melewati proses yang panjang. Nah, ketika anak-anak Tuhan, jemaat GBI Rock di tempat ini mau dibentuk, diproses oleh Tuhan sehingga menjadi emas yang murni. Wow, keren. Suasana surga ada di Sumbawa, ada di rumah tangga kita. Itu terjadi. Nah, ini ciri-cirinya. Lalu bagaimana sikap agape yang harus kita miliki? Ya. Sikap agape yang pertama adalah rendah hati. Untuk menunjukkan rendah hati itu sulit Bapak Ibu. Apa yang harus mati tadi? Ego kita. Ego kita ini yang harus mati. Kita mematikan segala keinginan dagingnya. Lihat bangsa Israel berputar-putar 40 tahun. Tuhan sedang mengujinya. Dikatakan di dalam Ulangan. Untuk menunjukkan apa? Lihat kerendahan hatimu. Nah, ketika segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tujuannya supaya apa? Rendah hati kita ini dienolkan Tuhan. Supaya Dia saja yang dimuliakan, ditinggikan. Nah, kadang proses rendah hati ini seumur hidup. Waktu peristiwa saya dikritik itu, respon saya salah, tapi saya cepat berubah. Oh ya Tuhan, ampuni, saya masih sombong. Saya mau rendah hati. Apakah sudah terus rendah hati? Sampai sekarang pun diuji. Kerendahan hati seumur hidup. Seumur hidup kita diproses kerendahan hati. Kemudian yang kedua, orang lain lebih utama. Bisa gak budaya antri di Indonesia? Kadang ya, kita kalau antri beli mixue aja ya. Bener bahasanya bisa mixue. Mixue, oh misye, enggak tahu lah bagaimana. Sudah mencoba? Belum, nanti engkong ya, ajak saya. Nah, ketika saya antri di situ, orang maunya dapat cepat, ya. Jadi orang sudah menyerobot duluan, saya mundur.
Silakan Bu, mungkin sudah haus ya. Silakan. Dulu kalau Bank BNI itu belum pakai begitu, orang mau cepat-cepat kan. Nah, budaya antri ini sulit. Kalau di sekolah anak-anak cuci tangan harus antri. Sekalipun sudah diterapkan, masih aja juga yang menyerobot. Itu kondisi dasar manusia. Nah, ketika orang punya sikap agape, bisa nggak orang lain itu lebih utama daripada diri kita? Itu membutuhkan waktu untuk belajar. Jadi menuju ke sana kita harus diproses. Ego kita, jangan di depan. Kalau ego yang di depan itu tadi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan. Cek saja, apa yang membuat ribut di rumah? Sama-sama egois, ya. Ketika kita bersuami istri kita ribut, itu sama-sama karena kita ego kita mempertahankan aku begini, enggak aku begini. Kalau enggak ada yang mengalah, buyar gitu ya Pak ya. Ya karena pengalaman saya sendiri. Ya, sama kan yang berkeluarga sama? Sama ya masih, berarti masih ya, normal. Ya itu karena ego kita ini, kita maunya harus segalanya ya. Tetapi kalau kita cepat sadar namanya belajar. Proses rohani ini belajar. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita berhasil. Tapi ya jangan terus gagal-gagal ya, tapi terus berhasil. Nah bisa nggak orang lain lebih utama? Kita ada masuk di KK semuanya. Ketika di KK, oh ya ada saudaraku yang lama tidak hadir, ayo kita jenguk. Nah, Yesus ketika melayani, dia pergi ke rumah-rumah. Contohnya Sakeus. Ketika dia berjumpa dengan Sakeus, Tuhan bilang apa? Zak, aku ke rumahmu ya. Nah, jadi oke Tuhan, wah kita siapkan. Nah, Yesus melakukan sebuah visitasi atau kunjungan ke rumah-rumah. Nah, mungkin kita belum melakukan seperti itu, tapi ayo kita belajar seperti Tuhan Yesus menganggap orang lain lebih utama dan kita terakhir. Nah, ini kasih agape. Yang ketiga, jalan salib atau penderitaan. Wah, enggak enak ini ya. Suruh menderita, janganlah, aku sudah lama menderita, masa menderita lagi. Artinya apa? Kita menderita ini kita berkorban. Berkorban untuk orang lain. Ketika kita melayani, orang lain berkorban enggak? Berkorban. Mungkin menjenguk orang sakit, kita berkorban waktu. Kita berkorban uang. Mungkin kita berkorban meninggalkan anak kita untuk kita mau menjenguk saudara kita, anggota kakak kita yang sakit, anggota kakak kita yang kekurangan. Kita menderita, aduh berasku ini tinggal 1 peres misalnya ya. Nanti kita akan kasih itu beras yang baru, enggak apa-apa. Orang lain lebih utama. Nah ini orang yang kasih agape siap menderita. Yang punya kasih agape berani menderita, amin. Kita siap untuk menderita artinya berkorban. Kita meleleh, ya memang sakit sih berkorban ya. Ya tetapi pasti ketika kasih itu menguasai kita. Seperti seorang ibu tadi, dia rela mati untuk anaknya. Kita mau rela berkorban untuk orang lain. Yang keempat, apa? Menyerahkan hak. Kita dianggap tidak maksudnya kita diperlakukan tidak adil. Ya tidak ada hak-hak di dalam diri kita. Karena yang memberikan sepenuhnya adalah Kristus. Ya mungkin butuh dihormati, dihargai. Aku sudah salaman tidak menengok misalnya ya. Nah itu karena hak kita. Ya, tetapi ya jangan terus-terus besok setelah tahu menyerahkan hak terus kalau salaman begini, jangan ya. Tetapi ketika kita tahu hak kita, kita menyerahkan hak-hak sepenuhnya keinginan kita itu bukan diri kita lagi, melainkan Kristus. Ketika kita sudah disalibkan segala keinginan daging kita, kita menyerahkan hak-hak kita. Ketika kita menyerahkan hak-hak kita, Tuhan yang ambil
alih seluruh hidup kita. Yang kelima, untuk kepentingan bersama. Semua dilakukan untuk kepentingan bersama. Ketika kita sudah tahap ini, kita bisa dikatakan dewasa di dalam Tuhan. Kalau melakukan kepentingan bersama ini, kalau anak-anak kan maunya duluan ya. Maunya duluan, saya dulu. Tetapi ketika orang yang dewasa, dia mau melakukan untuk kepentingan bersama. Nah, saya diberkati dengan ayat ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saya garis bawahi yang kuning ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Orang di luar kita nggak pernah lihat Yesus seperti apa. Mungkin bayangan kita seperti di foto yang ada mahkotanya, agak berjenggot sedikit, rambutnya panjang pirang. Mereka tidak pernah melihat Allah. Mereka bisa melihat Allah lewat siapa? Kita. Kasih yang sempurna, kasih agape yang ada di dalam diri kita. Orang akan melihat Yesus itu Tuhan, itu lewat siapa? Lewat kita. Kalau kita tidak mengaktifkan kasih itu, bagaimana dunia bisa melihat bahwa ada kasih Kristus di dalam diri kita? Seringkali pernah enggak? Katanya Kristen, tapi kok masih suka nyuri, masih suka curang. Katanya Kristen. Omongannya kok seperti itu. Pernah kita mendengar begitu? Sering. Karena apa? Orang sudah menilai orang Kristen itu punya standar yang tinggi. Bahwa orang Kristen itu penuh kasih. Orang Kristen itu mengasihi. Apa aku masuk gereja diomongin? Yang roknya lah, yang rambutnya lah, yang apa sepatunya lah. Aduh, gak usah ke gereja-gerejaan. Itu kondisinya. Orang punya standar yang tinggi. Ketika Bapak Ibu Saudara ditebus oleh Tuhan, standar Anda tinggi. Amin. Tapi kita masih menggunakan kasih manusia itu. Masa di gereja diomongin kita? Beginilah. Nah, kita menjadi kecewa. Ayo aktifkan kasih agape. Mengampuni. Ya lagi. Usah. Kalau ketemu orangnya diam aja dah gitu ya. Nah itu kita sedang mengaktifkan kasih agape. Ini punya standar yang tinggi. Ini baru di dalam gereja. Apalagi di luar gereja dengan tetangga kita. Ketika tetangga kita kesusahan. Wow cepat. Itu loh orang Kristen. Dia mau peduli. Dia membawa sesuatu. Mau care, mau perhatian. Itu. Nah itu standar tinggi yang sudah orang tetapkan. Tapi sering kali kita kecewa dengan orang Kristen sendiri. Nah pagi hari ini saya mengajar supaya tahu. Oh selama ini aku masih menggunakan kasih manusia. Nah satu lagi. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dunia membenci kita itu kita sudah tidak heran bahwa orang dunia itu membenci kita. Apakah jawabannya? Kita pakai kasih agape. Kota ini membutuhkan kasih agape. Amin. Ketika kasih agape itu diaktifkan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dia akan melihat, wow, itu loh Yesus. Orang tertarik, orang akan, aku ikut Tuhan itu kebanyakan karena melihat orang lain. Tetapi ketika kita tidak mengaktifkan kasih agape, kita masih hidup di dalam eros tadi, masih mementingkan diri sendiri. Kita masih ngomongin orang, kita masih menjadi batu sandungan orang. Cepat berubah. Ampuni Tuhan, aku mau belajar.
Aku mau mengenakan kasih agape. Kasih agape itu perkataannya membangun. Perkataannya menyembuhkan. Perkataannya membangkitkan orang lain. Ketika kita dikuasai kasih, pasti Kristuslah yang keluar, meluap di dalam diri kita. Kita perlu melayani orang lain. Coba dicek saudara-saudara kita yang kakak, atau ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ya saya seringkali, siapa Tuhan orang yang harus kita layani? Jiwa siapa? Orang yang kasih agape tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau melihat orang lain. Karena tujuan Kristus adalah bagaimana banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lewat kasih agape yang kita punya ini, kita mau melayani orang lain. Tuhan taruh beban siapa di dalam diri kita? Orang yang sering kita jumpai mungkin. Orang yang di sekitar kita. Ketika semua kita di tempat ini menggunakan kasih agape. Wow. Suasana surga turun di toko saudara. Di rumah tangga saudara. Orang akan terheran, dia akan melihat Allah, melihat Kristus di dalam diri kita. Jika ada sesuatu, tolong doakan, anak saya sakit. Tolong, kayaknya doa orang Kristen itu manjur, saya lihat. Nah, tanpa kita bicara, nah, pernah gak Bapak Ibu Saudara ketika ketemu orang, saudara Ibu Kristen ya? Nah, mungkin pernah begitu, saya sering begitu, gak usah ngomongin masalah agama, tetapi orang sudah tebak siapa kita. Nah, terakhir, orang yang benar-benar mengalami kasih agape tidak akan pernah tinggal diam. Ia akan menceritakan kepada orang lain yang belum pernah mengalami kasih agape itu. Ayo ikut keselamatan. Ayo, bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, dia tidak akan pernah tinggal diam dan hatinya bergejolak. Tidak bisa ketika ada orang lain susah, langkah kaki kita cepat melangkah tanpa diperintah, karena sudah ada kuasa kasih itu yang mengalir di dalam diri kita. Yang berikutnya, kasih agape itu tidak menunggu, tetapi mencari untuk memenangkan jiwa. Jadi dia tidak menunggu, tetapi dia mencari. Karena ada gelora kasih. Seperti anjing tadi yang terluka, dia membawa anjing-anjing yang lain ke dokter supaya dia juga diobati. Demikian kita yang sudah mengalami, kita yang dulunya dibudak oleh dosa. Tetapi karena kasihnya yang besar, kita kita mencari orang-orang supaya mereka juga diselamatkan. Orang yang hidup dalam kasih agape, penderitaan adalah gaya hidupnya. Nah, ini yang gak enak ya, gaya hidupnya menderita. Karena apa? Dapat mengalahkan ketakutan. Tidak takut menderita karena pengorbanannya menjadi gaya hidupnya. Orang yang hidup dalam kasih agape itu dia mau berkorban, menyangkal diri dan memikul salib. Siap menyangkal diri? Amin. Memikul salib, mematikan segala keinginan daging. Ayo sama-sama kita mau bergerak ketika seluruhnya menggunakan kasih agape. Wow, luar biasa. Dan saya ajak Bapak Ibu minggu depan untuk kita lomba kemerdekaan, ya. Ya, yang sudah ikut kakak atau yang belum ikut kakak, ayo sama-sama di Jalan Cendrawasih. Nah, kita mau mengaktifkan kasih agape itu. Kita mau saling memperhatikan, saling melayani, saling memberi dengan kebersamaan. Doa saya setiap untuk jemaat Tuhan apa? Supaya kasih jemaat ini seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula apa? Saling memberi, saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu kerinduan saya secara pribadi. Ketika seluruh jemaat di tempat ini melakukan seperti jemaat mula-mula kasih yang mula-mula, akan terjadi ledakan yang besar. Amin.
akan ada banyak orang-orang yang datang untuk mencari siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak John yang akan memimpin kita di dalam perjamuan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Sementara kita menyiapkan roti dan anggur yang sudah ada di tangan kita, kita akan menyanyikan satu pujian. Tapi sebelumnya saya mau pastikan bahwa jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah seharusnya menerima perjamuan kudus tapi belum mendapatkan roti dan anggur, tolong angkat tangan supaya akan dilayani. Semuanya sudah? Oke, baik. Kita akan menyanyikan satu pujian sementara kita mempersiapkan roti dan anggur yang sudah ada di tangan kita. Bukan hanya mempersiapkan roti dan anggur, tapi yang lebih penting kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam hidupku. Ku dapat dalam Yesus jatah penantianku, setia menantiku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama berkata, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan, Akan goyah selamanya. yes. Kami imani ini Tuhan, bahwa selamanya kami tidak akan pernah goyah, walaupun apapun juga tantangan, persoalan, masalah yang kami hadapi dalam hidup kami, karena kekuatan kami berasal daripada Tuhan Allah pencipta langit bumi. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa detik untuk mengingat betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Perjamuan kudus ini bukan suatu rutinitas yang sering kita lakukan di minggu pertama dan ketiga dalam bulan, tetapi pakai ini sebagai momen untuk kembali kita merenungkan betapa kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, dan kita berkomitmen untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ingat saudaraku, salib itu vertikal dan horizontal. Vertikal bicara tentang hubungan kita, kasih kita kepada Tuhan yang sudah begitu besar mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Dan
dan horizontal adalah bagaimana kita harus mengasihi sesama kita dengan kasih yang kita terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semuanya ya Tuhan Allah kami yang hidup, agar kami layak bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Siapkan anggur kita. Setelah itu diangkatnya cawan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Seberapa banyak kali kamu minum cawan ini, kamu memperingati kematianku. Mari kita ingat, kita renungkan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Tubuhnya dihancurkan, darahnya tertumpah di atas kayu salib. Kasihnya kepada kita yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasih. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan berkata bahwa kita semua telah ditebus bukan dengan emas atau perak. Kita telah ditebus dari hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan emas ataupun perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami lebih lagi dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk terus berjalan dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan untuk bertemu Tuhan di Sion. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Hidup yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kau rela mati agar kami mendapatkan kehidupan yang baru Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya benih kasih Tuhan sudah ada di dalam diri kami Tuhan. Sebab Engkau yang sudah mati dan berkorban untuk kami Tuhan. Biarlah benih kasih itu Tuhan boleh terus bertumbuh Tuhan. Ketika kami melayani orang lain Tuhan. Melalui kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan.
Sebab Engkau berkata Tuhan, bukan orang benar yang memerlukan pertobatan, tetapi orang berdosa yang perlu kami bawa untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memperbaharui setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi masuk di dalam pengalaman indah bersama Tuhan, mengalami kasih Tuhan, melayani seorang dengan yang lain, dengan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan Engkau Tuhan. Mari pakai kami jemaat-Mu Tuhan, untuk menyatakan bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami. Biar orang melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Mari saudara lepaskan berkat untuk Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Ulang tahun ke-78 negara kami bersyukur Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membawa Indonesia semakin maju dan berjaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Diberkati Indonesia dengan keamanan, ketentraman. Bahkan rakyatnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga memberkati kota Sumbawa yang kami kasih Tuhan. Kami ada di kota ini Tuhan, untuk kami menjadi berkat Tuhan. Biar terang kemuliaan Tuhan ada atas kami Tuhan. Kami melepaskan berkat atas kota kami Sumbawa. Diberkati usaha orang-orang di Sumbawa. Diberkati ladangnya. Diberkati kelautan di Sumbawa. Di dalam nama Yesus menghasilkan ikan yang banyak berlimpah-limpah. Diberkati semua usaha orang-orang di kota ini Tuhan. Sehingga Sumbawa menjadi maju. Sumbawa menjadi gemilang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan kami mempersiapkan persembahan kami Tuhan. Kami bawa dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu dan kami percaya Tuhan yang sudah memberkati kami begitu banyak Tuhan. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Sebab kami mengasihi Tuhan. Biar persembahan umum dan persembahan misi bisa dipakai untuk menjangkau jiwa lebih lagi di kota ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan dilaksanakan di Aula Zubento Kuciker, Jalan Kepicik. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Sembahyang doa akan dilaksanakan di tempat Ibu Linda, Jalan Keranggabaja, depan Alfamart pada pukul 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Dan bagi yang belum bergabung, ayo ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda, Jalan Keranggabaja pada pukul 5:30 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut atau melalui rekening BRI atas nama GBI Rock Sumbawa. Ibadah Roki diadakan setiap hari Minggu di Aula Tunas Datenggul pada pukul 11 siang. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube Rock Sumbawa. Dan ikuti sosial media kami, yaitu GBI Rock Sumbawa. Demikian Rock News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam merdeka. Ya, masih suasana perayaan kemerdekaan ya. Tadi itulah hari ini khusus teman-teman yang melayani, ada embel-embelnya semua. Nah, itu menandakan kita sudah merdeka. Tapi kita merdeka melalui kasih, seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Ati tadi. Dan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama sekali untuk mengikuti bergabung dengan kita di ibadah raya. Kalau yang ini keluarga Bapak Evan sudah yang kedua ini kalau nggak salah, kedua atau ketiga. Selamat datang Pak. Kami baru bisa sambut hari ini karena kemarin belum ada. Selamat datang, selamat bergabung bersama GBI Rock Sumbawa. Dan setiap minggunya kita akan tetap beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berikutnya itu Ibu Queen ya. Queen Tambunan atau Tambuun? Tambuun. Kebetulan saya orang Batak. Jadi Tambunan itu orang Batak. Tambuun dari Manado ya. Selamat datang. Selamat bergabung. Kalau yang ini Eva Sitorus apa sih? Sitorus Horas. Di sebelahnya juga ada orang Batak. Selamat bergabung dan selamat untuk berikutnya kita tetap bisa bergabung di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dan yang berikutnya mengingat panitia yang sudah saya sharing biasanya lewat WA Group. Dan mungkin belum ada yang belum dapat, nanti akan saya ambil lagi nomor HP. Untuk setiap minggunya kami akan sharing untuk penggalangan dana ulang tahun, perayaan ulang tahun kita, Gereja GBI Rock Sumbawa. Dan ya untuk hari ini, di bawah ada menu makanan. Ada yang sudah ngorder, ada yang belum mungkin. Nanti bisa diambil di bawah, di tangga bawah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Iya, itu dia, jangan lupa. Ada bisa menghubungi langsung panitia atau langsung Ibu Bendahara. Ada di bawah di pintu keluar nanti. Ya, terima kasih untuk itu. Dan untuk minggu depan kita akan melaksanakan perayaannya, yaitu ada lomba-lomba. Lomba-lomba dalam rangka masih 17-an, tanggal 27 Agustus, jam 3:30. Tempatnya di halaman sekolah Tunas Daud, Jalan Cendrawasih. Nanti Bapak Ibu yang belum tahu alamatnya, nanti bisa di-share sama panitia. Dan yang pertama dihimbau setiap kakak membuat topi ya, membuat topi atau hiasan kepala untuk masing-masing anggota sebagai identitas kakak. Yang berikutnya, setiap kakak akan mempersiapkan yel-yel. Nah ini yang biasanya yang kakak yang muda-muda, yang heboh, tapi tidak kalah yang dari lansia, saya kira nggak kalah ini untuk yel-yel. Iya Oma, Tante, siap. Yang berikutnya, itu ada pemimpin satu di depan Bapak. Ya, pakaiannya bebas sesuai kesepakatan dengan anggota kakak dan dihimbau pakaiannya yang nyaman digunakan saat lomba. Tidak dibatasi ya, misalnya kayak kaos, ini kalau ini kemeja ya, untuk kaos mungkin bisa lebih leluasa nanti pas lomba, dan celana. Yang berikutnya itu bagi kakak yang datang on time, nah ini udah teknisnya ini ya. Untuk biaya, bukan akomodasi saya rasa ya, bukan ya. Untuk ada di sana kita nanti fellowship, jadi di kakak itu kita sudah sharing, per kepala itu ada semacam sumbangan untuk membantu panitia. Kontribusi kita untuk membantu panitia 15.000 per kakak. Sorry, maaf, per kepala 15.000 per kakak, nanti dapat apa ya? Nah, ya,
Itu nanti bisa menghubungi panitia atau langsung bendahara. Dan ini tidak terbatas hanya untuk yang sudah gabung di KK ya. Kami juga menghimbau Bapak Ibu yang belum bergabung di KK bisa mengikuti dan datang untuk bergabung di perayaan nanti tanggal 27 di minggu depan. Dan ibadah tetap di pagi di sini, sore hari kita akan merayakan ulang tahun di Sekolah Tunas Daud. Sekolah Tunas Daud, Jalan Cenderawasih. Demikian tambahan yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman kegiatan-kegiatan kita ke depan. Dan selanjutnya ada tayangan dari Pos PI Pelampang bisa disampaikan. Dan nanti yang menjelaskan lebih jelas ada Bapak Gembala Pos PI Pelampang, Bapak John silakan menyampaikan. Terima kasih buat kesempatan. Di sini saya mau melaporkan, ya beberapa waktu yang lalu kami ada pekerjaan itu diarahkan dari kepala desa untuk membuat saluran parit got yang sama sekali berantakan dan di depan Pos PI. Jadi kepala desa memanggil saya dan mengarahkan untuk kami harus punya tanggung jawab. Kebetulan juga untuk melindungi fondasi, pinggiran fondasi bangunan Pos PI itu 25 meter ke belakang, dan karena ada dana yang lebih kami sekalian buat teras dan jalan naiknya yang tadinya berantakan sekali. Ya. Dan di sini ada dana yang kami butuhkan waktu itu sekitar 9 juta lebih, 9.700.000 kalau saya tidak salah, ada sudah dilaporkan. Dan di sini dana uang yang masuk jemaat Pos PI Pelampang sendiri 1 juta kontribusi dari jemaat. Perwil itu persekutuan wilayah Sumbawa dari semua pendeta-pendeta GB Rock itu 1,5 juta. Kemudian GB Rock Sumbawa sendiri 1 juta, Bapak Kris Haryanto 1,5 juta, koreksi, bukan 1 juta itu ya, Bapak Kris Haryanto itu 1,5 juta, dan Bapak Yusuf H. Lukito, beliau ada duduk di depan juga memberi kontribusi 1,5. Ya, jadi yang berupa dana uang, yang berupa barang, coba terus lanjut. Next. Yang berupa barang ada, enggak dicatat di situ, ada 30 sak semen dari Rock Pos PI Alas. Nah, ayo itu di atas Bapak Pendeta Joko, Rock Alas 30 sak semen. Ya. Kemudian catatan pengeluarannya saya catat per tanggal pengeluaran itu. Pertama tanggal 10 secara cepat. Ada beli pasir, 2 red, batu kali, totalnya sekian. Batu dan pasir itu harganya hampir 2 kali lipat. Di sini dengan di Pelampang itu berbeda. Kemudian 3.400.000, selanjutnya mengantar 30 sak semen itu dari gudang Rodamas di atas. Kami 2 orang, sopir anak saya sendiri, Yogi. Jadi saya juga harus bayar dia 100, BBM 120, buruh yang menurunkan 100, kemudian konsumsi kami pergi pulang di jalan sekian, 380, lanjut. Kemudian tanggal 29 pengeluarannya saya ke Pelampang antar alat-alat kerja seperti argo, pacul, ganco, skop, selang untuk mereka bekerja, itu sekitar itu pengeluarannya. Terus lanjut, tanggal 1 Agustus total pengeluaran 1.709.000. Total pengeluarannya seluruhnya 7.790.000, sementara total dana yang masuk itu 6 juta keuangan. Jadi masih minus 1.790.000, tidak banyak. Ya, jadi kalau ada yang masih mau berkontribusi, kasih lihat gambarnya, silakan. Cepat. Ya. Ini waktu baru mulai kerja. Ini setelah selesai, sebelah kiri ini sudah selesai. Tadinya berantakan kayak begini, ini sudah digali dan ini depannya juga rusak sekali. Nah, sekarang sudah seperti ini. Lanjut, mungkin ada gambar, ini aja gambarnya. Oke, ya. Jadi
ini tadi sebelum digali ini sudah berantakan sekali. Saya masih ingat Pak Oscar pernah videokan singkat itu jadi kolam anak-anak mandi di situ. Ya, jadi sekarang kami sudah kerjakan itu, saluran air ke belakang dan jalan naik serta lantai di depan pos P. Nah, waktu saya laporkan ke Pak Abraham karena ada kontribusi dana juga dari Perwil, Pak Abraham bertanya ke saya, setelah itu ada kelanjutannya enggak? Saya bilang ada Pak, kalau ada dana memungkinkan, saya mau buat kanopi di depan itu, yang ada ember itu sekitar 7x6 buat kanopi turun begini supaya nanti dipakai untuk anak-anak sekolah minggu di situ. Karena selama ini anak-anak sekolah minggu juga di dalam itu sangat mengganggu, bising. Ya, jadi rencana ke depan saya sudah dapat bantuan dana dari Perwil, dari Pak Abraham 5 juta. Itu ditarik dari tiap pos PI 500, jadi masih sekitar kekurangannya 2 jutaan. Dengan yang sebelumnya itu 1 juta lebih, jadi sekitar 3 juta lebih lah yang masih kami butuhkan. Jadi demikian saya sampaikan sebagai bentuk laporan, karena ada kontribusi juga dari beberapa jemaat yang ada seperti Pak Yusuf dan Bapak Kris. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Silakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Langsung. Baik, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan penyertaan-Nya dalam semua yang engkau kerjakan dalam sepanjang minggu ini sampai minggu ke depan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati serta menguatkan engkau, sehingga engkau tidak akan pernah goyah dalam menghadapi persoalan tantangan apapun ke depannya. Dan penyertaan Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua di atas awan-awan yang permai untuk menjemput gerejanya. Semua berkat ini dicurahkan di dalam hidup kita semuanya melalui Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya sungguh-sungguh kepada pertolongan dan berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.